Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Muhammad Al-Ghazali dari kelas 6 Ibrahim. Hari ini saya akan menceritakan tentang anak-anak yang dikejar lebah. Ayo Adio, Tommy, semangat. Mau kemana? Coba halangi aku kalau bisa. Loh, lihat kemana kamu? Badan Bagus Fauzan, terima slidingku. Adio, oper. Ini Tom. Maaf Bobby. Fauzan, Bobby, gimana sih kok bisa kelewat? Sudah diam, kamu jaga saja. Ayo Tom, coba jebol gawangnya. Gol! Apa tuh jatuh? Jangan-jangan itu. Waduh, itu sarang lebah, semuanya lari, gawat. Kabur. Ribut-ribut apa tadi? Loh, selesai main bolanya. Pulang kita harus nyebur air. Tapi di mana? Ada empang dekat sini. Ayo, ikut aku. Sebelah sana, Deng. Itu empangnya, ayo nyebur. Cebur. Lebahnya sudah pergi, syukurlah. Tapi kita semua jadi basah gini. Jur. Woi, apaan sih? Seru banget main air. Sampai pada lupa habis dikejar lebah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Zaki dari kelas 6 Nolden. Saya akan membacakan buku tentang hukum Murphy.
paradoks keledai Buridan. Jadilah tegas saat menghadapi berbagai pilihan. Keledai itu bingung dan ragu di antara kedua pilihan yang sama, hingga akhirnya tidak mampu membuat keputusan. Filsuf Buridan memelihara seekor keledai kecil. Keledai ini dijuluki sebagai bintang paling cemerlang di antara semua keledai, mungkin karena pengaruh tuannya. Ia juga belajar untuk berpikir dan menganalisis segala sesuatu sebelum bertindak. Ia selalu berpikir dengan sangat matang sebelum melakukan sesuatu dengan cara ini. Kedelai itu menjadi terkenal di seluruh daerah dan dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan nalar di antara para keledai. Profesor itu menganggap keledai tersebut sangat menarik, sehingga ia memerintahkan pembantunya untuk merawat dengan hati-hati dan penuh perhatian. Meskipun terkadang keledai itu keras kepala, di bawah bimbingan sang profesor ia segera mendapatkan kembali reputasi dan benar-benar pantas disebut sebagai keledai paling bijak di antara semua keledai. Suatu hari, pembantu sang profesor harus pergi keluar. Jadi ia menyiapkan banyak jerami tambahan di samping tumpukan jerami yang biasanya dimakan oleh si keledai setiap hari. Namun yang mengejutkan, beberapa hari kemudian ketika ia kembali, ia mendapati keledai yang bijak itu dalam keadaan yang sangat lapar. Keledai itu berdiri di antara dua tumpukan jerami yang sama persis. Meskipun ia memiliki kebebasan untuk memilih karena kedua tumpukan jerami itu berbeda dalam hal nilai, ia tidak dapat memutuskan yang mana yang lebih baik. Ini membuat terus menimbang jumlah, kualitas, warna, dan tingkat kesegaran dari kedua tumpukan jerami tersebut. Ia ragu begitu lama hingga akhirnya hampir mati kelaparan. Cerita keledai Buridan didasarkan pada sebuah paradoks yang ditemukan oleh filsuf Prancis bernama Buridan yang hidup pada abad ke-14. Paradoks Buridan menggambarkan bahwa seekor keledai yang sepenuh rasional akan mati kelaparan jika ditempatkan di antara dua tumpukan jerami yang sama persis. Karena ia tidak dapat membuat keputusan dengan segera, pada kenyataannya tidak mungkin ada pilihan yang sepenuh rasional dalam setiap situasi. Alih-alih hanya mengandalkan logika, manusia perlu berpikir melampaui pilihan-pilihan yang hanya tertumpu pada rasionalitas semata. Dengan kata lain, keledai Buridan dapat menggunakan unsur kebetulan untuk keluar dari kebingungan. Saat berdiri di antara dua tumpukan makanan yang sama, selain memilih salah satu keledai untuk memiliki pilihan lain, yaitu membuat keputusan secara acak agar tidak mati kelaparan. Ketika kita memilih satu hal, kita harus melepaskan yang lain. Hal ini berarti kita perlu menerima konsekuensi tak terduga dari keputusan yang kita ambil. Tidak ada yang tahu bagaimana hasil dari sebuah pilihan akan berakhir. Itulah sebabnya banyak orang merasa cemas terhadap hal-hal yang belum diketahui, sehingga mereka menjadi ragu-ragu ketika dihadapkan pada sebuah pilihan. Ketika kita sering tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir dengan matang, setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan hasilnya, akhirnya pun
seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seringkali kita terlalu sombong sampai mengira diri kita adalah orang yang bijak dan rasional. Orang yang tidak tegas dalam mengambil keputusan seringkali menimbang kelebihan dan kekurangan, namun menganggap keraguannya sendiri sebagai bentuk pemikiran yang hati-hati. Paradoks keledai Buridan bertujuan untuk menentang tren cara berpikir yang berkembang di dunia akademik pada masa itu, sekaligus menjadi kritik terhadap kesombongan manusia. Jika terlalu rasional, pada akhirnya mereka akan seperti keledai yang mati kelaparan, terjebak dalam krisis tanpa akhir. Setiap kali harus mengambil keputusan yang tidak mampu melepaskan diri dari situasi tersebut. Situasi yang membingungkan. Pukul 8.30 malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, seorang anak laki-laki dengan gembiranya berniat menonton film kartun, namun tiba-tiba ia teringat sahabatnya. Ia pun mulai berpikir apakah sebaiknya pergi bermain keluar atau tetap menonton kartun. Setelah berpikir sejenak, anak itu berlari menuju rumah ke sahabatnya. Jadi sebaiknya aku menonton kartun atau pergi main ya. Setelah menonton kartun memang seru, tapi kalau pergi bermain pasti melelahkan. Tapi bermain di luar bersama teman juga sangat menyenangkan. Aku sudah memutuskan aku akan menemui temanku. Apa? Sekarang sudah jam 9 malam, aku harus tidur. Ayo keluar dan bermain denganku. Terkadang dalam hidup kita harus menghadapi situasi yang membingungkan. Saat dihadapkan pada sebuah pilihan, kita sebaiknya tidak ragu dan tidak menyesal. Setelah mengambil keputusan, menyesal karena melewatkan kesempatan bukanlah hal yang bijaksana. Karena terlalu ragu, anak itu akhirnya tidak menonton kartun dan juga tidak sempat bermain dengan temannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Razan Anaki. Saya dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Hari ini saya akan menceritakan buku tentang Villa Angker. Hari ini aku, kakak, dan ibu menginap di villa. Villanya terlihat agak menyeramkan. Bila takut ya? Enggak kok. Walau dari luar kelihatan seram, ruangan di villa ini masih bagus dan terawat kok. Wah, ada perapiannya, Bu. Bagus kan? TV-nya boleh kunyalakan? Ya, boleh. Malamnya. Wah, wah, wah. Kak, Ibu keluar sebentar ya. Mau beli obat nyamuk dulu. Hati-hati, Bu. Aku mau ikut dong. Jangan, tokonya lumayan jauh loh. Tunggu di sini aja ya sama kakak. Ya. Tok, tok, tok. Sebentar. Siapa? Ibu? Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Jangan-jangan. Wah, kakak, bangun kak. Ada apa sih? Kakak kan lagi tidur. Itu kak, di luar. Kemudian Mila menceritakan kejadiannya itu. Aduh, kirain apa? Mungkin cuma suara angin. Aku mau pulang. Sudah, kakak ngantuk. Kamu tidur di kamar saja kalau takut. Hah? Kakak temenin aku di kamar dong, please. Kamu duluan saja, kakak mau di sini sampai ibu pulang. Tik, tik. Duh, aku nggak bisa tidur. Tutupin bantal deh. Tok, tok, tok. Ada yang ketuk pintu lagi. Kakak bangun, di luar ada orang. Hihi, adik berisik. Permisi. Suara anak perempuan. Semoga beneran orang. Ya, cari siapa ya? Hai, Mila ya? Aku dengar dari penjaga villa katanya ada anak seumuranku yang menginap di sini. Oh, halo. Kenalkan, namaku Rima. Kebetulan lewat sini, jadi sekalian mampir. Hei. Salam kenal ya, Rima. Udah dulu ya, besok aku main kesini lagi. Oke, dadah. Syukurlah ada teman baru. Loh, bilang ngapain di luar? Ibu, tadi ada anak namanya Rima. Katanya kebetulan lewat sini, jadi mampir sebentar. Besok dia mau main kesini lagi. Tapi villa ini di tengah hutan, nggak mungkin ada orang di sekitar sini. Besoknya, Ibu, aku mau pulang. Demam karena shock. Maaf ya, ternyata rumah temanmu ada di sebelah toko yang semalam ibu datangi. Hai, selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya skala hierarki dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Saya akan membacakan cerita
Taino, sang raja dinosaurus. Beratus-ratus juta tahun yang lalu, di desa dinosaurus yang damai, mendadak muncul keributan kecil. Hup, ayo mulai. Oh, kamu sungguh mau melakukannya? Ya dong. Benar-benar mau melompat dari sini. Astaga, tinggal sekali. Plak, apaan yang tinggi? Wah, lajunya terlalu cepat. Ah, ya tolong aku. Awas. Psst. Wah, ayo lompat. Hei, mau kemana? Kamu mengikuti. Maaf, paman. Apa Tosaurus? Oh, Taino, jangan jatuh di sana. Pusing, jatuh keliling. Pagi-pagi sudah main yang aneh-aneh. Untuk apa aku ikut? Lebih baik aku tidur lebih lama. Ini semua gara-gara ibu. Apa? Memangnya kamu dapat menebak permainan bakal tidak seru? Kan aku sudah minta maaf. Kamu yang berbuat salah. Mengapa kamu menyalahkan ibumu? Habis pagi-pagi ibuku sudah sibuk menyuruh aku mandi. Aku tidak suka mandi. Nanti aku mau tidur tanpa mandi. Ya ampun, jorok. Aku tidak mau main bersamamu. Apa? Aku selalu mencuci tangan dan kaki sampai bersih setelah tiba di rumah. Oh, sok pamer. Aduh, Taino, jahat. Kamu tidak boleh melakukan teman saat marah. Menyebalkan. Apa-apaan itu? Mereka main-main sendiri. Oh, apa ini? Wah, itu seperti peta Hastra Khairun. Apa peta Hastra Khairun? Ini benar-benar peta harta karun. Kalau begitu, kuambil ya. Itu milik kami. Cepat kembalikan. Wah, kembalikan petanya. Bagaimana ini? Peta harta karun kita direbut. Ayo kejar aku, Taino. Ayo kita kejar dia. Kalau berhasil ditangkap, dia akan kurang. Apa maksudnya? Apa artinya? Dia sedang apa? Entahlah. Aku mengerti sekarang. Peta ini menunjukkan lokasi harta karun di lembah kematian. Apa? Lembah kematian? Lembah kematian itu kan tempat tinggal dinosaurus menyeramkan. Ku dengar dia di sana dinosaurus raksasa bergigit runcing. Lalu, belum tahu juga dinosaurus kecil seperti kita akan langsung diterkamnya. Ku dengar Spinosaurus yang menyeramkan juga tinggal di lembah kematian. Sekian dari cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mahira dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Hari ini saya akan membacakan buku tentang sains ajaib. Penelitian hewan yang ajaib. Halo, aku adalah Wine Archer Cookie yang suka hutan hijau dan angin. Sekarang aku sedang mencari cara menyelesaikan masalah kekhawatiran hutan. Pertama, aku khawatir burung pelatuk akan sakit kepala karena mematuk pohon dengan paruh seharian. Kepalamu kesakit. Mau kupakaikan helm? Suara Wine Archer Cookie dipatuk oleh burung pelatuk. Apa gak ada cara untuk membuat burung pelatuk nggak sakit kepala? Akan kuberikan jawaban soal itu. Angel Cookie yang berhati baik seperti malaikat. Kalau kamu, aku percaya. Burung pelatuk terus mematuk pohon dengan paruhnya untuk membuat sarang atau menangkap ulat yang bersembunyi dalam pohon. Ini seperti Cookie yang memukul kepalanya ke dinding lebih dari 20 kali per detik dengan kecepatan 25 km per jam. Tapi jangan khawatir, burung pelatuk gak akan sakit kepala. Jarak antara otak dan tengkorak burung pelatuk yang lebar mengurangi dampak tersebut. Jaringan tebal seperti spons yang membungkus dan melindungi tengkorak layaknya sabuk pengaman. Mereka menutup mata saat sebelum menyentuh pohon agar mata mereka tidak keluar. Begitu ya, sahut Wine Archer Cookie. Sekarang aku tenang, permasalahan sakit kepala burung pelatuk selesai. Tapi ada lagi kekhawatiran lain. Simpanse gak bisa membedakan wajah jantan dan betinanya. Gimana cara mereka mengenal satu sama lain? Aku khawatir gimana cara mereka mengenali pasangan mereka sendiri ya. Gak perlu khawatir. Aku beranak Cookie akan memberitahumu. Sesuai perkataan Wine Archer Cookie, simpanse gak bisa mengenali wajah simpanse lainnya. Kata simpanse, kamu siapa? Kamu sendiri siapa? Mereka membedakan satu sama lain dengan melihat pantatnya. Dengan melihat pantatnya, mereka bisa mengetahui yang lainnya. Ternyata bagi simpanse, pantat itu adalah wajahnya ya. Berkatmu, khawatiranmu kurang satu. Sekarang kekhawatiranku tersisa satu. Ini ada hubungan dengan hutan bambu. Panda yang ada di hutan bambu memakan daun bambu sangat banyak dan membuang kotoran yang banyak juga. Apa yang harus kulakukan dengan semua kotoran ini? Biar aku, ilmuwan hutan bambu, yang menyelesaikannya. Jangan khawatir soal kotoran panda. Para ilmuwan telah mengembangkan cara untuk mengurangi sampah makanan sebanyak 10% dengan bakteri yang diperoleh dari kotoran panda. Dia menguraikan sampah makanan dengan kotorannya. Panda-panda makanlah bambu lebih banyak, buang kotoran lebih banyak. Aku adalah penjaga hutan hijau. Hari ini aku berhasil menyelesaikan berbagai kekhawatiran tentang hutan. Selesai. Jadi itu saja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan menceritakan tentang Nabi Lut. Sodom adalah ibu kota negeri Zoar. Sekarang wilayah itu ada di dekat laut mati. Dahulu kota Sodom sangat makmur. Sayangnya penduduk Sodom adalah penyembah berhala, gemar berzina, penyuka sesama jenis, dan kemaksiatan lainnya. Wahai penduduk Sodom, mengapa kalian menyukai sesama lelaki? Padahal Allah telah menciptakan perempuan untuk kalian dijadikan istri. Kalian benar-benar melampaui batas. Wahai Lut, siapa kau sebenarnya? Beraninya kau mengajari kami. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka takutlah kalian kepada Allah dan ikutlah apa yang aku ajarkan kepada kalian. Allah membenci perbuatan menyukai sesama jenis dan kemaksiatan lainnya. Cukup, hentikan omong kosongmu atau kami usir kau dari kota ini. Sudahlah, kita pergi saja dari sini. Untuk apa mendengarkan orang itu? Penduduk Sodom tetap dalam kemaksiatan hingga kemudian. Wahai penduduk Sodom, cepat tinggalkan semua kemaksiatan yang selama ini kalian lakukan. Aku takut Allah akan menurunkan azabnya kepadaku terhadap kalian. Kamu membohong. Hahaha, segera datangkan saja azab itu. Buktikan kalau ucapanmu itu benar, Lut. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan mereka. Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Allah mengutus 3 malaikat yang menyamar sebagai 3 pemuda tampan untuk menemui Nabi Lut. Ya Nabi Allah, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Dia akan memberikan pelajaran kepada kaum Sodom yang membangkang dan telah melampaui batas. Allah akan menjungkir balikan negeri kaum Lot dan menghujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Karena itu, wahai Lut, pergilah bersama keluargamu malam ini juga. Dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Baiklah. Lut, keluarlah. Astagfirullahaladzim. Serahkan 3 pemuda tampan itu kepada kami sekarang juga. Hai kaum Sodom, kalian sungguh keterlaluan. Mereka adalah tamuku. Kalian jangan mempermalukan aku. Mengapa kalian mendatangi laki-laki dan meninggalkan perempuan yang diciptakan Allah untuk menjadi istri kalian? Cukup, Lut, percuma kau menceramahi kami. Kami tidak akan mengikuti perkataanmu. Astagfirullahaladzim, kalian benar-benar sudah melampaui batas. Kalian pantas diberi pelajaran dan dihukum. Sudahlah, percuma kita bicara. Ayo cepat kita cari pemuda itu di sini, ayo. Kemudian kaum Sodom itu menerobos masuk ke rumah Nabi Lut. Mereka sudah pergi atau mungkin mereka sedang bersembunyi di suatu tempat. Ayo kita cari mereka ke seluruh penjuru kota. Ayo kita cari mereka di seluruh kota. Kaum Sodom kemudian berpencar untuk mencari 3 pemuda itu. Setelah kepergian kaum Sodom dari rumahnya, Nabi Lut pun mengumpulkan pengikutnya. Wahai pengikutku, sesuai dengan perintah Allah, kita harus segera pergi dari sini karena Allah akan mendatangi azabnya bagi kaum Sodom. Baiklah wahai Nabiullah, kami akan bersiap. Nabi Lut dan pengikutnya meninggalkan kota Sodom pada akhir malam. Oh tidak, keesokan harinya saat matahari mulai terbit, Nabi Lut beserta keluarganya telah jauh meninggalkan kota Sodom. Gempa yang sangat dahsyat mengguncang kota ini.
Kemudian batu bercampur api jatuh dari langit bertubi-tubi. Kota Sodom dan penduduknya hancur seketika. Oke, sekian itu saja cerita saya tentang Nabi Lut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahaki R. Aji Guno, dan hari ini saya akan menceritakan buku berjudul Be Muslim Scientist. Saya akan membacakan satu bab yang berjudul Puasa dan Kesehatan. Teman, sebenarnya dalam Islam tidak dikenal istilah puasa. Namun, karena tidak adanya kata dari saum atau artinya menahan dalam bahasa Indonesia, maka digunakanlah kata puasa sebagai kata yang mewakili maksud saum dalam bahasa Arab. Puasa yang dimaksud dalam Islam sedikit berbeda dengan puasa yang dimaksudkan di dunia kedokteran, yaitu dunia medis menyebutnya dengan starvasi, walaupun memang ada beberapa kesamaan. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama. Dan ternyata para ahli dari berbagai ilmu telah melakukan banyak penelitian tentang hakikat puasa serta manfaatnya bagi manusia. Dan itu tinggal menikmati hasil penelitian mereka. Perintah berpuasa dalam ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bisa dikatakan unik, teman. Kenapa coba? Karena perintah wajibnya puasa menggunakan kata kutiba ala merupakan bentuk fi'il mabni maf'ul, atau artinya kata kerja pasif. Secara bahasa berarti telah diterapkan, telah ditulis, telah diwajibkan. Para ahli tafsir memandang penggunaan kata kataba menunjukkan kewajiban puasa dilandaskan atas kasih sayang Allah kepada hambanya, berbeda dengan kata farodah nuansanya seperti beban. Pendapat ini berlandaskan makna yang diambil dari Quran surat Al-An'am ayat 54, yaitu kata ba'ala nafsihi ar-rahmah, yang artinya Allah telah mewajibkan atau menetapkan pada dirinya untuk memberikan kasih sayang. Teman, kata asyam berasal dari kata soma yasumu soman atau siyaman, artinya menahan dari sesuatu, menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yaitu makan karena mengharap keridhaan Allah. Nah, di dunia kedokteran juga ada istilah puasa. Pernah dengar nggak? Barangkali ada yang pernah ngalamin. Dokternya bilang, besok dicek di lab ya, tapi sebelumnya harus puasa dulu. Puasa dalam dunia medis disebut starvasi atau kelaparan, yaitu pantangan mengonsumsi nutrisi baik secara total atau sebagian dalam jangka pendek atau jangka panjang. Perlu kalian ketahui bahwa kewajiban berpuasa bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad aja. Ternyata puasa telah diwajibkan juga pada umat-umat terdahulu, walaupun jenis macam puasanya berbeda dengan puasa kita sekarang atau punya kekhasan tersendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sesuatu, pasti itu sangat baik bagi kita. Itu enggak mungkin membebani kita. Dan di antara kewajiban manusia adalah memiliki manfaat serta hikmah
yang tergantung dari setiap wanita. Para pakar telah meneliti, mencurahkan energi, waktu yang panjang untuk mengkaji hikmah serta manfaat di balik kewajiban puasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Para peneliti tergerak untuk meneliti hubungan cara pengaruh puasa dan kesehatan manusia setelah mencermati hadis Nabi, yaitu yang artinya puasalah maka kalian akan sehat. Walaupun derajat hadis ini diperbincangkan, namun hadis ini populer di masyarakat. Dan setelah dilakukan penelitian panjang, dapat disimpulkan bahwa puasa memang memberikan pengaruh terhadap kesehatan secara kajian medis. Fakta unik puasa terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, membantu peremajaan sel karena seimbangnya anabolisme dan katabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, memperbaiki fungsi dan kinerja sel. Yang ketiga, memberi perlindungan terhadap fungsi ginjal. Yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, membantu penyembuhan radang kesendian. Yang keenam, memelihara kesehatan mental dan menurunkan adrenalin. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan psikososial. Teman, puasa itu ibadah yang unik loh. Bahkan ada hadis qudsi atau perkataan Nabi Muhammad yang disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan keistimewaannya dibanding ibadah yang lainnya. Dari Nabi Muhammad SAW menjawabnya bahwa dia berfirman, kullu amali bani adama lahu illa shamma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab dia hanyalah untukmu dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Coba deh kalian perhatikan, kalau ibadah lainnya ketika kamu kerjain biasanya orang udah tahu kan. Nah, kalau puasa hanya kamu saja yang tahu kalau kamu sedang puasa. Soalnya kamu bilang apa pengumuman, semua orang mau disuruh sekitarmu. Hal terpenting jadi pelaksanaan ibadah puasa adalah tercapaian tujuan ibadah itu, yaitu menjadi orang-orang bertakwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau nanti pas bulan Ramadan kamu silahkan puasa ya full, jangan bolong-bolong sampai maghrib. Terus kalau kamu lihat ada orang dewasa yang nggak puasa, jangan heran, karena memang yang puasa itu yang terketuk hatinya dan yang memiliki rasa iman. Oleh karena itu Allah menyuruhnya dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, atau hai orang-orang yang beriman. Terakhir teman, banyak orang yang gagal puasanya karena hanya sekadar nahan haus dan lapar aja, hanya nggak ngikutin kewajiban. Nah, mulai sekarang yuk kita jalin puasa dengan kesungguhan hati, semangat, dan tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan hawa nafsu dan memperbanyak amal soleh. Oke? Baik, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Kafadi. Saya akan membaca buku bernama Anak Kecil di Taman.
di suatu taman. Ahahaha, asyik. Z, gantian dong. Kamu sudah 3 kali main ayunan itu tahu. Oh, sebentar dong. Hei, kamu tahu enggak, ayunan ini angker loh. Dulu ada anak laki-laki yang main ayunan di sini. Dia berayun sangat kencang hingga si bocah terlempar lalu jatuh dan kepalanya membentur batu. Dan arwah anak itu akan mengikuti siapapun yang tidak mau gantian main ayunan. Ih, gantian deh. Hehehe, asyik. Akhirnya giliranku. Menyenangkan sekali. Reva, si siapa itu? Yahoo. Hop, tap. Mendarat dengan selamat. Kamu kenal anak ini? Gak tahu, baru kali ini aku lihat. Jangan-jangan cerita tadi. Oi, zombie, dek. Aku tanaman penembak. Oh, aku kena. Kok malah ikut main? Zombie 2, dek. Aku nggak ikut. Adik, kamu sendirian. Namamu siapa? Aku tanaman penembak. Rumahmu di mana? Rumahku di Nirwana. Nirwana? Dia bukan penghuni dunia ini. Aku mau pulang. Aku alihkan perhatian dia dulu. Dik, kamu mau main ayunan itu kan? Mainlah ayunan. Aku nggak mau main ayunan sendiri. Kenapa? Aku dulu pernah jatuh sampai kepalaku berdarah kena batu. Dia asli. Der. Main zombie saja. Mana ngajak main. Reva gimana nih? Hahaha, aku tidak tahu. Zombie, tembak, dor. Ayo, musnah. Aku mau pulang. Takut betulan. Hahaha. Lari saja sampai dia capek. Aku juga capek. Zombie, tunggu kalian. Hahaha. Malah temani dia main. Capek banget. Kayaknya dia bukan hantu deh. Apapun itu aku ingin pulang. Tapi kalau dia anak yang tersesat gimana? Oi, zombie 1, zombie 2. Dia masih nyari kita. Kita tak bisa lari terus. Akan kubalas dia. Aku zombie akan kumakan otakmu. Loh, kemana bocah itu? Kok dia nggak ada? Tidak ada siapapun, taman sudah sepi. Masa sih? Halaman terakhir. Ya, ayunan gerak sendiri. Reva, tunggu, aku ngeri. Kamu kalau main jangan jauh-jauh. Ayah dan bunda kan khawatir. Ayah padahal lagi seru. Itu cerita yang tidak selesai deh, Bu. Ceritanya.
Perkenalkan, nama saya Firza Talazayan, saya dari kelas 6 Haldun. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya untuk mengenal dan mengetahui kisah Rasul kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti kecintaan kita pada Rasulullah, mari kita simak kisah hidupnya berikut ini. Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah. Ketika itu datanglah seorang kafir bernama Abrahah al-Ashiram dan pasukannya untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu diceritakan dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu dengan telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong dan melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pada ayat tersebut dikisahkan bahwa pasukan bergajah yang bermaksud buruk itu dilempari batu yang berasal dari tanah terbakar oleh burung-burung yang telah datang dari langit. Mengerikan sekali ya, itulah balasan yang diterima oleh siapapun yang berniat buruk dan berbuat kerusakan. Ketika masih kecil, Muhammad disusui oleh seorang wanita bernama Halimah binti Abu Zaid dari Bani Sa'ad. Selama disusui oleh Halimah, Muhammad tinggal di pedalaman selama beberapa waktu. Di desa pedalaman tempat Muhammad tinggal bersama Halimah, mulanya terjadi musim kemarau sehingga ladang menjadi kering. Kehidupan bertani dan berternak juga menjadi terlambat akibat kemarau panjang. Namun saat Muhammad mulai tinggal di rumah Halimah, berbagai macam keajaiban terjadi. Tanaman di sekeliling rumah Halimah menjadi subur dan hijau. Hewan-hewan ternak yang mulanya kurus menjadi gemuk dan menghasilkan air susu yang berlimpah. Hal ini juga mempengaruhi kondisi Halimah, di mana produksi air susunya juga menjadi lancar. Ketika dilahirkan ke dunia, Muhammad adalah seorang yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat saat usia kehamilan Aminah baru 2 bulan. Lalu Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun juga harus ikhlas kehilangan ibunya Aminah yang meninggal karena sakit. Muhammad lalu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib hingga usianya mencapai 8 tahun. Tetapi tak lama kemudian kakeknya juga meninggal, sehingga Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Saat usia menginjak 12 tahun, Muhammad diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Saat rombongan dagang tersebut singgah di Basrah, mereka bertemu seorang pendeta bernama Buhairah adalah pendeta yang mempelajari Injil, sehingga dia mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nabi Isa sebelumnya juga pernah mengatakan mengenai seorang utusan terakhir kepada umatnya. Bagi orang yang beriman, berita tentang kedatangan Muhammad tentu diyakini sepenuh hati. Buhairah lalu berkata kepada Abu Thalib untuk membawa Muhammad kembali ke Mekah, sebab jika ada orang Yahudi yang mengetahui siapa sebenarnya Muhammad, pasti akan mencelakakannya. Buhairah juga berkata bahwa kelak Muhammad akan memegang perkara yang besar. Mengetahui itu, Abu Thalib pun segera membawa Muhammad kembali ke Mekah. Seiring dengan berjalannya waktu, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan berakhlak baik. Seorang wanita kaya dan berakhlak mulia bernama Khadijah merasa tertarik saat mendengar kabar tentang kebaikan Muhammad. Khadijah sendiri bukanlah wanita biasa. Beliau pernah dijuluki Afifah Tahirah, wanita suci. Pada masa itu, Khadijah juga seorang saudagar tersebut memberi tugas Muhammad untuk membawa dagangannya ke negeri Syam, sekarang menjadi Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Khadijah jatuh hati kepada sucian akhlak Muhammad sehingga memutuskan untuk menikah dengannya. Saat mereka menikah, usia Muhammad 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun.
Kala usia Muhammad mendekati 40 tahun, di dalam hati Muhammad muncul keinginan untuk menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Di sana Muhammad menyendiri selama beberapa waktu. Biasanya beliau pulang ke rumah hanya untuk mengambil bekal, kemudian kembali lagi ke Gua Hira. Suatu hari beliau dikejutkan dengan kedatangan malaikat Jibril yang menyuruhnya membaca padahal Muhammad tidak dapat membaca. Turunlah wahyu pertama untuk Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah peristiwa itu Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan perasaan takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Istri beliau Khadijah mencoba menenangkannya dan menyelimuti Nabi Muhammad. Pada saat itu turunlah wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir yang berbunyi, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan Tuhanmu, agungkanlah dan pakaianmu, bersihkanlah dan perbuatan dosa, menyembah berhala tinggalkanlah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru Muhammad untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh manusia di masa awal kenabian. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara diam-diam, mulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga, saudara, dan sahabat. Dakwah secara tersembunyi itu berlangsung selama 3 tahun. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syura ayat 214-215. Lalu dakwah secara terang-terangan mulai dilakukan dengan lisan di Mekah dan berlangsung sampai hijrah ke Madinah. Selama berdakwah Rasulullah SAW mendapat banyak sekali gangguan dari orang-orang kafir, bukan hanya dicemooh tetapi juga diganggu secara fisik, seperti diberi kotoran pada punggungnya. Saat Rasul sedang sujud, keimanannya membuat Rasul tidak sekalipun menyerah, apalagi berpaling darinya. Adik-adik berat, ini sekali perjuangan Rasulullah SAW sampai akhirnya kita semua yang hidup di masa kini bisa mengenal ajaran Islam. Rasul pernah disakiti secara fisik dan dihina oleh kaum kafir. Rasul juga dimusuhi oleh kerabatnya, memilih tetap berada di dalam kesesatan. Tetapi Nabi Muhammad sangat mencintai kita semua, bahkan ketika ajalnya menjemput. Hanya umatnya yang Rasulullah SAW pikirkan. Semoga kita selalu menjadikan Rasul sebagai suri teladan. Hikmah dan sifat yang perlu diteladani. Banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah senantiasa berbuat baik, jujur, dan tidak menyekutukan Allah. Baik, segitu saja cerita dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Al-Asenio Kiara Mulyawan akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah adab-adab teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya berbakti kepada orang tua. Akilah adalah anak tunggal. Ia sangat dekat dengan ayah dan bundanya. Tetapi Akilah kadang-kadang bersikap kurang baik kepada ayah dan bundanya. Saat saat ayah mengajak sholat bersama di masjid, Akilah membantah. "Ya, lagi asik main nih," teriaknya kesal. Ketika bundanya menyiapkan bekal ke sekolah, Akilah mengeluh, sayur lagi, tempe lagi, aku kan maunya spaghetti." Suatu hari, Akilah dan teman-teman sekolahnya berkunjung ke panti asuhan. Anak-anak di panti asuhan tidak memiliki orang tua, kata ibu guru. "Mereka tinggal bersama siapa, Bu?" kata Akilah. "Mereka tinggal bersama saya. Mereka bermain dan belajar bersama di sini," jawab ibu pengasuh panti. "Nah, kalian harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan ibu yang menyayangi dan memenuhi kebutuhan kalian," kata ibu guru. "Bersikap manislah pada orang tua kalian, merekalah pintu surga kalian," ibu pengasuh panti menambahkan. Akilah tiba-tiba teringat ayah dan bundanya. Ia membayangkan kalau ayah dan bunda tidak ada, pasti sedih sekali. Akilah jadi ingat bunda selalu menemaninya belajar dan memasakkan makanannya yang lezat-lezat untuknya. Akilah juga ingat ayah yang selalu mengajaknya bermain dan membelikannya peralatan sekolah. Akilah jadi tidak sabar ingin cepat pulang ke rumah. "Ayah, bunda, aku pulang." Bruk, ia langsung memeluk ayah dan bundanya bersamaan. "Aku sayang ayah bunda. Aku janji tidak akan nakal lagi," kata Akilah. Ada apa ini?" tanya bunda heran. "Bunda, aku akan menghabiskan bekal yang bunda siapkan." Akilah berjanji, "Aku juga akan rajin sholat seperti ayah." Alhamdulillah, ayah dan bunda berseru senang. Sejak kecil, orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Beliau lalu diasuh oleh kakek dan pamannya. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dekat dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah hamba sahaya yang diwariskan dari ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib. Ummu Aiman ikut mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak kecil hingga beliau menjadi Rasul. Rasulullah SAW menganggap Ummu Aiman seperti ibu sendiri. Rasulullah SAW sangat menghormati Ummu Aiman. Rasulullah SAW pernah berujar, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku wafat." Cukup sekian cerita hari ini. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ahmad Dafa Ariski dari kelas 6 Holdun. Saya akan menceritakan buku tentang menjadi pemuda hebat. Alkisah, ada seorang pemuda yang sedang berpetualang ke hutan. Pemuda itu bilang, sepi amat ya, kemana lagi dia? Lalu saat ia berjalan, ia menemukan suatu orang tua yang sedang tidur. Permisi pak, mau tanya. Gumam pemuda itu, ya sudahlah. Lalu pemuda itu pun mau melanjutkan perjalanannya. Saat ia hendak pergi, Pak tua itu bilang, jalanmu sudah benar, hai anak muda. Berjalanlah lurus ke arah matahari terbenam. Nanti kau akan menemukan sebuah sungai. Ambil saja yang ada di sana sebanyak yang kamu bisa bawa, karena kau tak akan bisa kembali. Ujar Pak tua itu. Mungkin dia orang gila, mungkin sungai itu tidak ada. Ujar pemuda tersebut. Setelah berjalan hampir 3 jam, pemuda tersebut melihat sebuah sungai yang berkilau. Wah, ada sungai. Pemuda itu menaruh tasnya di bawah, lalu langsung berenang. Segar, mantap. Lalu pemuda itu tiba-tiba berpikir, ambil saja apa yang ada di sana sebanyak yang bisa kamu bawa. Lalu pemuda itu membungkuk. Dia mengambil kerikil, ranting, dan batu. Lalu ditaruhnya di jaketnya. Alangkah bodohnya aku menuruti seorang yang mungkin saja gila. Sebaiknya aku lanjutkan perjalanan. Mau malam, aku pasang tenda saja. Lalu, saat pemuda itu memasang tendanya, dia menaruh jaketnya. Lah, ternyata di dalam jaketnya ada permata yang berkilau. Batu yang ada di sakunya menjadi permata indah. Dia sangat menyesal karena hanya membawa sedikit kerikil di sungai itu. Pemuda itu pun berteriak, "Tidak!" Nah, dalam kisah di atas, waktu seorang muda diibaratkan sebagai batu yang berserakan di tepi sungai. Barang siapa yang bisa memanfaatkan, beruntunglah ia pada masa yang akan datang. Demikian juga sebaliknya. Orang yang menyia-nyiakan waktu muda akan menyesal seperti pemuda pengembara dalam kisah di atas. Selesailah cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Halif Mirza Wijaya. Saya akan menceritakan tentang hantu nilai. Ulangan matematika dibagikan pagi itu. Suasana kelas mendadak sunyi. Satu persatu siswa menerima kertas ujian. Semoga nilaiku bagus. 30? Enggak mungkin. Ibu pasti marah. Nilai itu hasil kerja keras, nak. Tapi ini jelek banget. Ibu enggak boleh lihat. Kalau sedikit diubah, boleh enggak ya? Sekarang jadi 80. Kayaknya mirip. Seharusnya aman sih. Bu, nilai ulanganku 80. Wah, bagus sekali, Cika. Kenapa rasanya enggak enak ya? Tadi bentuknya enggak begitu. Enggak mungkin, ini cuma perasaanku. Aku cuma capek. Ini di sekolah. Loh. Hehehe, Cika. Siapa itu? Kamu mengubahku. Bukan, aku cuma bohong. Kejujuran itu penting, Cika. Nilaimu tak bisa kau ubah. Maaf. Itu mimpi. Ini kok jadi angka 3 lagi? Kejujuran itu penting. Kalau aku bohong, tapi kalau jujur, ibu pasti kecewa. Aku harus bagaimana? Aku takut, tapi aku nggak mau membohongi diri sendiri terus. Ibu, iya nak. Aku mau bilang sesuatu. Iya, nilai ulangan kemarin sebetulnya bukan 80. Nilaiku 30. Aku yang ubah angkanya pakai pena. Maaf Bu, ibu lebih senang kamu jujur nak. Nilai bisa diperbaiki, tapi kejujuran itu yang paling penting. Aku janji Bu bakal belajar lebih rajin. Itu baru anak ibu. Sejak hari itu dia tidak takut lagi pada nilai rendah. Namun setiap kali melihat angka 3, dia teringat satu hal. Hantu nilai 30 yang mengajariku untuk jujur. Itulah cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikar Keji Al-Rafaiza dari kelas Ibnu Khaldun.
dan saya akan menceritakan buku tentang anak asrama. Mati listrik. Sudahlah Pak, Ma, jangan bersedih lagi. Relakanlah aku tinggal di asrama dan mengejar cita-citaku di perkuliahan ini. Tapi siapa yang bakalan habisin stok micin di rumah? Kan kasihan jadi mubazir. Kejarlah cita-citamu nak. Kalau udah capek kejar, istirahat, minum-minum bentar. Tenang aja, Ma, Pa, doakan aku menjadi anak yang berguna ya. Ya udah, kalau gitu kita pulang dulu ya, baik-baik di sini. Hati-hati di jalan ya nak. Kebalik Pak. Kasihan mereka, pasti mereka merasa kehilangan sesampainya di rumah. Yeay, Mama bebas dari cucian pakaian si Ian. Yeay, Papa juga bebas, tapi gak tahu bebas apanya. Akhirnya bisa baca buku sambil ngemil tanpa diganggu. 4 bulan kemudian. Assalamualaikum, saya pengemis yang mau minta uang. Waalaikumsalam. Saya Ian, anak asrama di sini, tapi banyak yang panggil saya Jungkook BTS. Ada yang bisa saya bantu? Bang, minta uang buat makan. Saya udah nggak makan selama 30 menit yang lalu. Oh, ini uangnya Om. Waduh, abang ini udah mirip Jungkook BTS, suka bersedekah lagi. Lebih baik bersedekah ketimbang korupsi Om. BTW makasih ya. Iya, sama-sama Bang. Ian, gawat. Kenapa kamar kita lampunya mati? Apa? Yang sabar ya, semua ada hikmahnya kok. Terkubur. Kuliah itu ternyata capek ya, tapi mending kuliah sih ketimbang jadi atlet maraton, pasti lebih capek. Lah, karena ngapain dia? Lampu taman, ngapain lo? Ian, gawat Ian. Lah, gawat kenapa? Ada yang terkubur, kita harus selamatkan nyawanya sebelum kehabisan nafas. Ya udah, cepat selamatkan nyawanya. Iya, ini lagi digali, cepet-cepet. Gimana? Udah belum? Dikit lagi udah. Nah, akhirnya kita bisa nyelamatin ulat yang terkubur. Woi, lepasin woi. Nih, gue lepasin lo. Sekalian gue kasih temen nih, biar lu gak kesepian. Jangan berantem ya. Ayam. Wah, mereka cepat, akur ya. Kelihatan bahagia banget lari-larian, kayak film India. Mumpung minggu, nyetrika dulu. Cia. Waduh, tanganku. Aziz, kamu kenapa? Baik-baik aja kah? Pala gundulmu baik, tanganku kena nyetrika tahu. Lah, kok Rika sih? Sumpah bang, bukan gue. Emang panas ya? Ya iyalah, kalau nggak percaya coba aja sendiri. Waduh, ternyata panas. Kan udah dibilangin gak bisa dibiarin nih setrika gini terus. Nah, udah dikompres, doain aja cepat sembuh, amin. Ikan, apa lo lihat gue lagi bugil? Dasar cabul. Yan, gue pergi dulu ya. Mau kemana lu? Mau beli ikan baru? Oh, jadi cari yang baru gitu, cepet tahu. Bang, minggir bang, untung naik Grab heli, jadinya cepet sampai deh. Assalamualaikum misi mas. Waalaikumsalam. Ya, mau beli ikan mas Koki, harganya berapa ya mas? Harganya 3 juta aja dek. Wah, mahal banget. 3,5 juta boleh gak? Gak bisa dek, paling bisa 3.500.000. Gimana? Ya udah deh, boleh juga. Makasih ya mas, sama-sama. Woi, lama banget siap masaknya. Mau jadi apa generasi masa depan kali gini? Sabar pak, orang sabar disayang Tuhan. Sepak bola. Match sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Pak Ayan Kotor. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan sepak bola yang biasa aja. IAL FC melawan KTF FC. Tak lupa juga kali ini saya ditemenin dengan Bung Nanang Rengginang. BTW, gimana perasaan Bung Nanang Rengginang jadi komentator di komik ini? Perasaan saya ya luar biasa, perasaan Bung Nanang Rengginang. Baiklah, kita langsung saja ke lapangan.
Lah, belum dibilang, Pak. Sebelum memulai pertandingan, kita pemanasan dengan pantun terlebih dahulu. Dimulai dari ILFC. Pergi ke pasar beli pita. Cakep. Bola adalah teman kita. Asik buka sikit zoz. Pergi ke pasar bareng Sonia. Sonia siapa? Tim kita akan menguasai dunia. Ya, peluit wasit telah berbunyi. Pertandingan dimulai. Prit, ya, mundur lagi, Pak. Mundur. Malah jadi tukang parkir. Tandanya nih wasit multi talent. Kerja yang bener, woy. Ampun om, kebiasaan. Maaf, tadi kesalahan teknik. Nah, sekarang beneran pertandingan dimulai. Ya, Ian Saputra bermain cantik pemirsa. Woi, jangan main sendiri, bagi bolanya ke kawanmu juga. Siapa? Ini bolanya gue bagi, lu separuh, gue separuh. Wah, kamu baik banget, makasih ya. Yuk, sama-sama. Maksudnya dioper, woi. Ya, bolanya masih bersama Ian pemirsa, dan dia sekarang berada di gawang lawan. Gue kayaknya figuran doang deh. Ian syuting langsung pemirsa. Guys, gue lagi di gawang lawan nih. Nak, bapak masuk ke TV nak. Gue smackdown nih. Ampun pak pelatih. Itulah cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hafiz Al-Fatih dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Saya akan menceritakan komik 25 Nabi dan Rasul. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Dia senang sekali belajar sejak kecil. Dia berguru kepada Nabi Sid, kakek buyutnya. Sejak muda Nabi Idris menekuni ajaran Allah yang terdapat sahifah Nabi Adam dan Nabi Sid. Nabi Idris sangat cerdas serta memiliki kemauan belajar yang tinggi. Dia manusia pertama yang dapat menulis menggunakan pena. Nabi Idris juga ahli ilmu alam dan berhitung. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai menunggang kuda.
Nabi Idris juga berbakat dalam mode pakai. Dia menjahit sendiri pakaiannya. Nabi Idris pun sangat pandai membuat rumah dengan arsitektur yang sederhana dan indah. Wah, indah sekali ya rumah Idris itu. Walaupun sederhana, tapi rumah itu sangat indah. Iya, aku juga sekali punya rumah seperti itu. Kalau begitu, ayo kita minta izin kepada Idris agar kita bisa meniru rumahnya. Hasil akhirnya bagus juga. Nabi Idris mulai mendapatkan perintah untuk mendakwahi kaum untuk kembali ke jalan yang benar. Wahai umatku, jadilah orang zuhud dan janganlah kalian menyembah berhala, dan lakukanlah puasa sebagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Hai Idris, sudahlah, kamu jangan urusi urusan orang lain. Urus saja urusanmu sendiri. Ya, pergi sana kau dari sini. Meski dijauhi, Nabi Idris tidak pernah bosan mendakwahi orang-orang untuk kembali ke jalan Allah. Wahai umatku, janganlah kalian menyembah berhala. Kembalilah ke jalan yang benar. Ketika berusia 83 tahun, Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. Sebelumnya Nabi Idris didatangi oleh tamu misterius yang ternyata tamu tersebut adalah malaikat Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hafiz. Hari ini saya akan menceritakan tentang pintu surgaku. Tentang jujur saat jual beli. Cerita dari Ustadz Eko. Anak-anak Ustadz, insya Allah 2 pekan lagi sekolah kita akan melakukan kegiatan Entrepreneur Days 2022. Untuk itu dipersiapkan dari sekarang siswa level 4 dan 5 nanti akan ada stand untuk berjualan. Ucap Ustadz Zakiuddin selaku pembina upacara saat menyampaikan amanatnya. Yeay, teriak senang siswa kelas 1 sampai kelas 6. Antusias menanggapi amanat kepada sekolah bahwasannya akan ada kegiatan Entrepreneur Days 2022. Setelah melakukan upacara rutin Senin pagi, siswa-siswa kembali ke kelas masing-masing. Di kelas 5 Bilal, Ustadz Eko sebagai wali kelasnya langsung memberi pengumuman untuk
kegiatan Entrepreneur Days. Ustadz Eko. Baik anak-anak, sesuai arahan Ustadz Zakiuddin tadi bahwasannya kita akan mengadakan kegiatan Entrepreneur Day. Dan pada kesempatan ini juga kelas kita akan membuka stand jualan. Kira-kira kita mau jual apa ya, Vito? Jualan makanan saja Ustadz, seperti spaghetti, risol, atau bolu cantik. Nanti mama saya yang buat. Ustadz Eko. Boleh juga, ada lagi? Naila. Jual susu kurma saja Ustadz. Umi saya jualan di toko. Fikrul. Jual puding juga Ustadz. Nanti saya bantu Umi saja dalam pembuatannya. Bara. Kalau kotak pensil dan alat tulis boleh tidak Ustadz? Ustadz Eko. Boleh Bara. Boleh menjual alat-alat tulis. Boleh menjual makanan ataupun minuman. Aura. Kalau mainan Ustadz, apakah boleh? Ustadz Eko. Asalkan mainan itu tidak berbahaya, boleh kita jual. Setelah menyampaikan informasi mengenai kegiatan Entrepreneur Days di depan kelas dan kelas 5 Bilal, salah satu kelas yang akan membuka stand jualan juga. Persiapan demi persiapan dilakukan Ustadz Eko selaku wali kelas Bilal bersama siswa-siswa untuk buka stand jualan. Tibalah saat hari pelaksanaan kegiatan Entrepreneur Days 2022. Stand jualan kelas 5 Bilal sangat meriah, dihiasi pernak-pernik agar pengunjung mampir dan membeli di stand kelas 5 Bilal. Ustadz Eko. Hari ini yang menjaga stand Fikrul, Naila, Aura, Bara, Vito ya. Ada yang menjadi kasir untuk mendata uang masuk dan kembalian. Dan ada juga yang mempromosikan jualan-jualan stand kita. Naila. Nanti yang jadi kasir saya saja Ustadz, dibantu sama Aura. Fikrul. Saya di stand saja Ustadz, menyambut pengunjung stand. Vito. Aku sama Bara promosi saja Ustadz, biar dagangannya laris, hehe. Ustadz, boleh. Tapi ingat ya anak-anak, harus jujur dalam berjualan. Untuk anak-anak yang tidak bertugas di stand, boleh mengunjungi ke stand kelas lain ya, semua siswa. Siap Ustadz. Beberapa menit kemudian, banyak pengunjung yang berdatangan di stand kelas 5 Bilal. Siswa-siswa yang bertugas pun antusias dalam melayani pengunjung stand yang akan membeli makanan, minuman, atau alat tulis. Ibu Ami. Nah, ini puding harganya berapa ya, Naila? Kalau satu, harganya 3.000. Ibu, tapi kalau ambil dua, harganya 5.000. Ibu Ami. Ibu beli dua ya nak, ini uangnya. Ibu Ami mengeluarkan satu lembar uang 10.000 dan diberikan kepada Naila. Naila, ini Aura uangnya 10.000, dicatat ya. Kembaliannya 5.000 karena harga 2 puding 5.000. Aura, ini kembaliannya Nay. Naila pun memberikan 2 puding dan kembalian uang kepada Ibu Ami. Naila, ini Ibu puding dan kembaliannya. Ibu Ami, terima kasih nak. Naila, sama-sama Ibu. Satu persatu pengunjung stand berdatangan. Sedikit demi sedikit barang dagangan di stand mulai berkurang. Hingga menjelang azan zuhur pun pengunjung berdatangan ke stand 5 Bilal. Mama Ananya, wah dagangannya hampir mau habis ya. Fikrul, alhamdulillah Mama, Anaya banyak datang dan membeli di stand kita. Iya tidak Nay? Naila, bener Tante, alhamdulillah. Tante mau beli apa? Mama Anaya, ini berapa harga spagettinya? Naila, satunya 10.000 Tante. Mama Anaya, kalau susu kurma dan pudingnya ini berapa? Fikrul, kalau susu kurma satu botolnya 13.000 Tante. Kalau puding satunya 3.000. Kalau ambil dua harganya 5.000. Mama Anaya,
Tante beli spagetinya ya. 2. Susu kurmanya 3. Botol sama pudingnya 2 ya. Fikrul. Baik Tante. Fikrul pun mengambil plastik lalu dimasukkan 2 spageti, 3 botol susu kurma dan 2 puding. Mama Anaya. Jadi berapa harga seluruhnya? Naila. 1 spageti 10.000. Tambah 3 susu kurma 39.000. Tambah 2 puding 5.000. Totalnya 54.000 Tante. Mama Anaya sambil mengeluarkan uang 100.000-nya. Di uangnya Naila. Tunggu ya Tante, ada kembaliannya. Naila dan Aura pun menghitung uang kembaliannya. Ini Tante uang kembaliannya, Mama Anaya. Terima kasih Naila dan Fikrul. Sama-sama Tante. Mama Anaya pun meninggalkan stan kelas 5 Bilal. Tidak lama kemudian Aura teringat sepertinya ada kesalahan dalam uang kembalian Mama Anaya tadi. Aura. Naila, tadi berapa ya total belanjaannya Anaya? Naila. 54.000 Aura. Memang ada apa? Aura. Uang mamanya Anaya kan tadi 100.000. Kan harusnya kembaliannya 46.000. Naila. Memang kamu kasih berapa tadi? Aura. Aku kasih kamu 36.000. Kurang 10.000, Nay. Naila. Aku juga tidak hitung lagi tadi, Ra. Fikrul. Ya udah, rezeki kita itu. Aura. Tidak, ini kesalahan aku. Ini Rul, tolong kejarkan Mama Anaya. Kalau uang kembalian yang dikasih tadi kurang, Ustadz Eko. Ada apa ini ribut-ribut di stan, Naila? Gini Ustadz, tadi ada mamanya Anaya beli makanan, tapi Aura salah kasih uang kembaliannya. Saya juga tidak hitung lagi tadi, langsung kasihkan sama Mama Anaya. Harusnya 46.000, diberikan 36.000. Ustadz Eko, ya sudah, kasihkan 10.000-nya ke Mama Anaya. Fikrul, tolong kasihkan ya. Fikrul, baik Ustadz. Sambil berlari-lari, Fikrul menghampiri Mama Anaya untuk mengembalikan kekurangan uang kembaliannya. Fikrul, Tante, uang kembaliannya tadi kurang, Mama Anaya. Oh ya, Tante tidak menghitung lagi tadi. Harusnya tidak apa-apa untuk stan kalian. Tidak boleh Tante, aku harus jujur dalam berjualan, Mama Anaya. Baiklah, terima kasih ya Fikrul, kata Fikrul. Sama-sama Tante. Fikrul pun balik lagi ke stan kelas 5 Bilal sambil berlari-lari dengan nafas yang ngos-ngosan. Fikrul, sudah Ustadz, sudah saya berikan ke Mama Anaya uangnya tadi. Ustadz Eko, terima kasih Fikrul. Lain kali harus diperhatikan ya, jangan sampai ada kesalahan lagi. Karena kalian harus jujur, sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seorang menantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta. Karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan itu menunjukkan pada neraka. Seorang menantiasa mendusta dan kerusahan untuk berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Aura, Naila, dan Fikrul. Baik Ustadz Eko. Dan perlu diingat juga ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fikrul, siap Ustadz. Naila, iya Ustadz. Aura, baik Ustadz.
Mereka berjualan di standnya dengan penuh kejujuran dan keceriaan sampai akhir masa kegiatan Entrepreneur Day 2022 dengan jadwal yang menjaga stand pergantian setiap harinya. Selesai. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.